Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah tinjauan seni rupa pada bidang budaya, dan bidang yang kami pilih adalah pada bidang wayang kulit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aidila Rahayu dengan NIM 24021100029. Selanjutnya, nama saya Nabila Zahra dengan NIM 24021100026. Kemudian perkenalkan saya Ikrimah Maziata Laili dengan NIM 24021100013. Dan saya Najwa Ramadhani dengan NIM 24021100015. langsung saja pada aspek pertama adalah what, pada tinjauan seni rupa pada bidang budaya khususnya wayang kulit. Yang pertama, tinjauan seni. Seni rupa dalam wayang kulit terlihat dari bentuk, ukiran, warna, dan hiasan pada setiap tokoh wayang. Jadi, pada bentuk dan ukiran ini menyesuaikan pada karakter dan tokoh-tokoh wayang sendiri, serta ukirannya juga menyesuaikan dari ukiran Jawa. Setiap tokoh dibuat berbeda untuk menunjukkan sifat dan karakter masing-masing. Setiap tokoh halus dan tegas atau jahat. Dan di sini juga menyesuaikan dari tokoh-tokoh wayang kulit sendiri yang mereka punya sifat antara baik, jahat, dan lain sebagainya. Karena itu, wayang kulit tidak hanya menjadi karya seni yang indah untuk dilihat, tetapi juga memiliki nilai estetika dan makna simbolis dalam setiap bentuknya. Yang kedua, lanjut pada tinjauan budaya. Wayang kulit merupakan bagian penting dari bidang budaya masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Yang seperti kita tahu, pada wayang kulit ini merupakan budaya atau warisan-warisan yang sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang kita yang terus diturunkan dan dilestarikan sampai zaman sekarang. Selain sebagai hiburan, wayang juga digunakan sebagai media pendidikan dan tuntunan hidup karena mengandung nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kesabaran, dan sikap menghormati sesama. Jadi pada wayang kulit ini juga mereka memberikan semacam nilai-nilai yang harus kita jalani sebagai manusia, yang mereka juga sebagai patokan kita dalam bersosialisasi dan beretika. Oleh sebab itu, wayang kulit menjadi salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Dan itu juga merupakan PR kita sebagai generasi muda untuk melestarikan warisan tradisional ini, khususnya tradisional Jawa yang harus dilestarikan sampai sekarang. Lanjut, yang ketiga ada tinjauan wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional yang dimainkan oleh seorang dalang menggunakan boneka dari kulit di balik kelir atau layar putih. Seperti kita tahu dan seperti yang kita pernah menonton pertunjukan wayang kulit ini adalah sebuah boneka dari kulit yang dihias dan diukir sedemikian rupa oleh para seniman-seniman wayang kulit dan dimainkan oleh dalang yang profesional tentunya untuk menghadirkan dan mempertunjukkan pertunjukan yang baik. Lanjut, pada cerita yang ditampilkan umumnya berasal dari kisah Mahabharata dan Ramayana yang telah disesuaikan dengan budaya Jawa. Dari cerita-cerita masa dulu atau zaman dulu, ini disesuaikan untuk bisa dipertunjukkan dengan baik oleh seorang dalang dengan menggunakan wayang kulit yang ada. Dalam perkembangannya, wayang kulit juga dimanfaatkan oleh Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, sebagai media dakwah Islam yang mudah diterima masyarakat. Dalam pemanfaatan ini, para Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, memanfaatkannya dalam media dakwah Islam yang baik untuk bisa diterima masyarakat umum sebagai media dakwah. Lanjut pada aspek who. Wayang kulit diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat Jawa sebagai bagian dari kebudayaan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Dalam perkembangannya, Wali Songo terutama Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Dalam hal ini, wayang kulit adalah warisan budaya tradisional Indonesia terutama Jawa yang terus diwariskan
dan diturun-temurunkan sampai zaman sekarang. Dan wayang kulit juga pada zaman dulu adalah media dakwah yang digunakan para wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Dalam pertunjukannya, wayang kulit dimainkan oleh dalang dan didukung oleh para nikaya atau pemain gamelan serta sinden. Dalam pertunjukan wayang kulit ini bukan cuma dalang, tapi ada sinden dan para pemain gamelan yang ada pada pertunjukan itu, sehingga pertunjukan itu menghasilkan pertunjukan yang baik. Penikmat yang wayang kulit berasal dari bagian kalangan masyarakat yang menjadikan wayang sebagai hiburan sekaligus sarana pembelajaran nilai kehidupan dan budaya. Dalam pertunjukan wayang kulit ini bukan cuma kalangan-kalangan tertentu yang bisa menikmati pertunjukan ini, tapi semua kalangan masyarakat juga bisa menikmati wayang kulit ini. Pertunjukan wayang kulit yang dihadirkan para dalang, sinden, dan pemain gamelan. Selanjutnya ada aspek dari wen. Sesuai dengan tradisi kebudayaan Jawa, pertunjukan wayang kulit ini tuh diikat oleh aturan yang khusus. Yaitu yang pertama adalah ketika ada acara adat. Wayang kulit itu tidak dimainkan di hari biasa. Sedangkan wayang kulit itu dilakukan ketika ada acara-acara penting seperti acara ruatan, acara bersih-bersih, intinya acara khusus masyarakat yang sangat penting gitu. Yang kedua, wayang dimainkan pada malam hari. Wayang baru dikeluarkan dari kota penyimpanan khusus dan dimainkan pada malam hari sekitar jam 9 malam sampai subuh. Hal ini dikarenakan malam sekitar jam 9 sampai subuh itu sangat sunyi dan sangat gelap. Nah, di kegelapan ini tuh membuat fungsi lampu blencong atau lampu pijarnya itu tuh sangat bekerja dengan maksimal gitu. Lalu aspek yang selanjutnya adalah wear. Sesuai dengan tradisi kebudayaan Jawa, wayang kulit itu berada di mana saja. Yang pertama, kotak penyimpanan khusus yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran 160 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Tempat wayang beristirahat saat tidak dimainkan. Nah, di sini wayang ditumpuk rapi dengan dilapisi oleh eblek agar badan wayang itu tidak saling bergesekan hingga membuat kerusakan yang fatal. Lalu yang kedua adalah tempat pementasan, yang dimana kita semua dapat melihat wayang yang sedang dimainkan oleh dalang secara langsung. Nah, di panggung ini ditancapkanlah wayang-wayang tersebut berdiri tegak pada debok dengan latar belakang kelir. Namun seiring berkembangnya zaman, terjadi pergeseran yang mengubah cara masyarakat itu melihat seni dari wayang itu sendiri. Kaget. Pertama, dari zaman dahulu, penonton duduk di belakang kelir atau dalam menghadap penonton, namun di balik kelir. Jadi kayak gini bentuknya. Yang dinikmati adalah siluet dari bayangan wayang itu sendiri. Secara filosofi, menunjukkan bahwa kehidupan duniawi hanyalah bayangan semu dari akhirat atau dunia roh. Lalu yang kedua adalah dari zaman sekarang. Penonton duduk di depan kelir, yaitu dalang membelakangi penonton, namun dalang tetap menghadap ke kelir. Jadi posisi lampunya sebelumnya di belakang dalang, sedangkan sekarang posisinya di antara penonton dan dalang, untuk lampu sendiri. Lalu penonton modern ingin melihat seni secara kasat mata, jadi kayak penunjukan seni sekarang itu lebih ke atraksi dalangnya itu. Wayang kulit dibuat berbentuk pipi karena menyesuaikan fungsi pertunjukan, juga perkembangan budaya dan pengaruh agama pada saat itu. Awalnya bentuk wayang itu lebih ke bentuk kayak manusia asli, tapi karena pengaruh agama dan budaya jadi dibuat berbentuk pipi supaya tidak menyerupai bentuk asli manusia. Terutama pada masa masuknya Islam di Jawa pada era kerajaan Demak, penggambaran manusia yang nyata itu mulai dihindari. Jadi untuk menghindari penggambaran manusia yang asli, dibuatlah menjadi wayang yang pipi. Terus juga bentuknya itu tidak hadap ke depan, tetapi dalam bentuk profil. Jadi hadap samping, kayak kelihatan hidungnya, terus bentuk tubuhnya yang ramping, terus tangannya yang kecil. Karena tidak boleh menyerupai manusia yang asli. Mengapa wayang bentuknya pipi? Karena
disesuaikan dengan fungsinya wayang kulit yang dimainkan di belakang layar untuk menunjukkan siluet dari bentuk tubuhnya supaya terlihat sangat jelas dan mudah digerakkan. Dengan bentuk tipis dan datar, wayang terlihat lebih jelas dan lebih mudah digerakkan karena terbuat dari kulit dan tipis, jadi tidak berat, fungsinya sangat ringan. Untuk tubuh yang kecil dan halus, biasanya watak wayangnya itu sifatnya lembut dan biasanya itu kayak baik dan bukan yang kasar. Untuk tubuh besar yang kasar dan biasanya matanya itu melotot, terus otot-ototnya gagah gitu, biasanya itu watak wayangnya pemarah dan kasar, terus juga sifatnya gagah. Oke, next kita memasuki pada aspek how, yaitu bagaimana sih cara kita menilai seni yang ada pada wayang kulit. Wayang itu dikenal bukan hanya sebagai budaya yang menampilkan seni pertunjukan, tetapi juga menjadi seni edipeni dan seni adiluhung, yang artinya bahwa dalam seni pewayangan terkandung nilai-nilai keutamaan hidup selain daripada seni keindahan semata. Untuk menilai seni yang terkandung pada wayang kulit, kita perlu melihat aspek estetika, filosofis, serta budaya yang melatar belakanginya. Tidak cukup hanya melihat pada bentuk visual, penilaian juga ada pada narasi, simbolisme, dan peran sosialnya. Next, keindahan visual. Bentuk wayang kulit itu dinilai dari ukiran, detail ornamen, pewarnaan, dan proporsi tubuh tokoh. Hal ini mencerminkan nilai estetika sekaligus karakter tokoh. Kemudian ada nilai filosofis. Dalam seni pewayangan, tentu saja akan ada nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Setiap tokoh dan lakon memiliki makna filosofis yang mendalam seperti ajaran etika, religiusitas, dan refleksi kehidupan manusia. Nah, dalam seni pewayangan tentu saja akan ada syarat akan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung itu tentu memiliki hubungan dengan nilai-nilai filsafat Nusantara, sebab wayang adalah budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni pewayangan antara lain adalah etika, budaya, mistikisme, cermin jati diri, karakter, religius, kebangsaan, dan pedoman hidup. Nilai tersebut tentu dapat menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan budaya.